Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sugeng Adisaputro dengan NIM akhir 130077 dari Produksi Ternak Unggas B. Pada acara 3 ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi, organ eksterior dan interior dari ternak unggas, khususnya ayam, dan penyakit yang sering menyerang unggas. Tujuan praktikum acara 3 ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui organ eksterior pada ternak unggas. Yang kedua, mahasiswa mengetahui organ interior yang antara lain yaitu organ pencernaan, organ pernapasan, organ reproduksi, serta organ ekskresi pada unggas. Yang ketiga yaitu penyakit yang sering menyerang pada unggas. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ eksterior pada ternak unggas. Yang pertama dimulai dari kepala. Di sini ada paruh, ada pial, dan ada cuping. Kemudian ada leher di bagian ini. Lalu di sini ada bagian sayap yang berfungsi sebagai alat gerak yang bisa digunakan terbang dengan jarak dekat. Kemudian ada bulu ekor di sini. Lalu di sini ada kaki yang digunakan untuk alat gerak berjalan untuk ayam. Lalu di bagian ini ada dada dan perut.
saya akan menjelaskan organ pencernaan pada unggas. Yang pertama yaitu dimulai dari paru, kemudian dari paru menuju esofagus, lalu dari esofagus ini menuju ke tembolok atau yang biasa disebut corpse, lalu menuju ke proventriculus atau biasa disebut lambung sejati. Dari proventriculus menuju gizzard atau biasa yang disebut ampela atau ventriculus, kemudian menuju usus halus sepanjang ini. Di usus halus bakal terjadi penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh unggas. Kemudian di sini ada percabangan usus halus yaitu yang biasa disebut sekum. Kemudian di sini ada usus besar, dan dari usus besar akan dikeluarkan melalui kloaka. Di sini ada organ pernafasan pada unggas. Yang pertama, seharusnya di atas ini ada hidung. Kemudian dari hidung akan menuju laring. Kemudian dari laring akan menuju trakea sepanjang ini. Kemudian di sini ada percabangan yang biasa disebut dengan bronkus. Ini percabangan ini akan menuju ke paru-paru. Di bronkus ada percabangan lagi yang biasa disebut dengan bronchiolus. Kemudian di bronchiolus akan menuju ke alveolus dengan udara yang sudah bersih. Kemudian di sini ada organ reproduksi pada unggas betina. Di sini pertama ada ovarium. Di ovarium ini ada banyak sekali bakal-bakal sel telur yang akan menjadi telur. Kemudian ada oviduct yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Kemudian ada uterus. Lalu dari uterus terus akan menuju ke vagina, dan dari vagina akan dikeluarkan melalui kloaka. Kemudian ada organ ekskresi pada unggas. Namun di sini kurang terlihat karena tertutup oleh organ reproduksi. Yang pertama, di sini ada ginjal. Ada 2, yaitu ginjal kanan dan kiri. Kemudian dari ginjal ini akan menuju ke ureter. Lalu dari ureter akan langsung menuju ke kloaka dan akan menuju ke bagian urodeum. Kali ini, saya akan menjelaskan penyakit yang sering menyerang ternak unggas, khususnya pada ayam. Penyakit pada unggas dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, penyakit viral, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, ada penyakit bakteri, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, ada penyakit mikal, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Yang keempat, ada penyakit parasit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit yang pertama ada ND atau Newcastle disease yang disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang organ pernafasan, pencernaan, dan syaraf yang dapat meningkatkan mortalitas pada suatu peternakan. Ciri-ciri hewan ternak yang terserang penyakit ini adalah adanya pembengkakan pada kelopak mata, adanya pendarahan pada seka parsial, dan adanya bintik-bintik merah pada proventriculus. Untuk mengurangi penyakit ini dapat dilakukan pemberian vaksin NBIB pada umur ayam 0-1 minggu, diimbangi dengan biosecurity dengan sanitasi yang baik. Untuk yang kedua, ada penyakit IBD atau Infectious Bursal Disease atau biasa dikenal dengan gumboro yang disebabkan oleh virus famili Birnaviridae. Gejala unggas yang terkena penyakit ini antara lain ayam akan lemas, sayap menggantung, terjadi diare, dan bursal fabricius membengkak. Cara pengobatan yang ada dengan pemberian vaksin, pemberian multivitamin, dan pemberian antibiotik. Yang ketiga, ada penyakit AI atau avian influenza
yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan gejala jengger pial berwarna ungu serta ngorok. Pengobatan penyakit AI dapat dilakukan dengan pemberian vitamin dan antibiotik. Yang terakhir ada penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan menyerang organ pernapasan serta disebabkan pula oleh kadar amonia yang meningkat. Gejala yang dapat dilihat salah satunya yaitu infeksi pada kelopak mata, infeksi pada trakea, serta keluarnya lendir pada hidung dan mata. Pengobatan dan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan manajemen liter dengan baik serta menjaga sirkulasi udara tetap baik.